Bagian 2, Part 5. Cinta karena takut kehilangan. Ada orang-orang yang sangat takut dengan perpisahan. Mereka tidak bisa memutuskan hubungan dan tetap bersusah payah melanjutkan cinta yang tidak bahagia. Meskipun sebenarnya mereka tidak ingin bertemu lagi. Meskipun orang-orang di sekitarnya sudah menyarankan untuk berpisah. Meskipun mereka tahu bahwa dirinya sedang menuju kehancuran, walaupun mereka diabaikan atau mengalami kekerasan, mereka tidak bisa menagih uang yang telah dipinjamkan karena takut ditinggalkan jika menuntut haknya. Orang-orang yang mengunjungi klinik perpisahan. Di blog saya, ada pojok bernama Klinik Perpisahan. Tidak sedikit yang menemui saya setelah membaca tulisan saya di sana, terutama mereka yang ketakutan karena akan menghadapi perpisahan atau yang susah pulih setelah perpisahan. Ini tidak terbatas pada masalah percintaan saja. Orang yang mendatangi klinik perpisahan secara garis besar terbagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama melakukan idealisasi atau idealization yang berlebihan terhadap sang mantan kekasih. Mereka sangat menjunjung pasangannya dengan berkata, "Aku dan dia adalah pasangan yang sangat sempurna." Pandangan rasionalnya mengabur akibat rasa sedih atau terguncang akibat perpisahan. Kelompok lainnya sibuk mengasihani dirinya. Mereka tenggelam dalam kesedihan dan penyesalan atas perpisahan. Mereka tunduk pada sentimen, "Oh, malangnya nasibku." Orang yang selalu mengasihani dirinya berkemungkinan besar menjadi pecandu alkohol. Mereka berusaha menghibur dirinya karena terpenjara oleh pikiran bahwa mereka patut dikasihani. Orang-orang takut dengan perpisahan karena mengecapnya sebagai sesuatu yang negatif. Mereka menganggap hidup mereka akan berakhir jika berpisah, dan sudah lebih dulu jatuh sebelum menyadari apa yang sesungguhnya sulit. Bagaimana aku hidup setelah mengalami hal yang berat ini? Emosi inti mereka umumnya kesepian. Mereka menganggap sendirian berarti kesepian, dan kesepian berarti penderitaan. Mereka menyimpulkan bahwa mereka tidak akan pernah berbahagia bila sendirian. Mereka percaya bahwa dirinya adalah orang yang lemah dan rentan, sehingga tidak bisa apa-apa jika sendirian. Hal ini membuat mereka tidak berani untuk berpisah meskipun orang tersebut tidak baik. Mereka memandang rendah diri sendiri. Ia harus ada. Hanya dia yang mencintaiku. Tidak ada yang mencintaiku seperti dirinya. Demikianlah mereka bertahan dalam hubungan. Takut ditinggal sendirian. Ketakutan akan perpisahan umumnya berhubungan dengan luka. Umumnya seseorang memiliki trauma ditinggal sendirian karena pernah ditinggal sendirian di rumah, terutama di usia 8-10 tahun. Jika pada saat itu terjadi hal yang menakutkan atau tidak menyenangkan, maka sendirian akan terukir menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan. Ketakutan akan kesendirian ini seringkali berubah menjadi kebencian terhadap orang tua. Kenapa waktu itu aku ditinggal sendirian? Kenangan diabaikan dan tidak dilindungi melekat dengan kuat sehingga membuat takut dan menjadi orang yang lemah lagi. Wah, berani ya sendirian? Hebat. Pujian seperti ini dapat membuat anak sedikit membaik ketika ia menggigil ketakutan akibat ditinggal sendirian di rumah. Hal itu akan menjadi kesempatan baginya untuk memperoleh keberanian. Namun, bila ia mengalami kejadian yang lebih berbahaya saat sedang sendirian, seperti pelecehan seksual atau telepon mesum, maka akan menyisakan luka yang besar. Respons yang kurang tepat saat hati sedang cemas juga seringkali menyisakan luka. Selain itu, pengasingan, perundungan, dan pengucilan juga bisa menyebabkan trauma. Ketakutan bahwa hal seperti itu akan terjadi lagi dan kembali lagi tidak dihiraukan. Perpisahan itu sulit bagi siapapun. Perpisahan tidaklah mudah. Kehilangan barang yang sudah lama dimiliki saja bisa membuat kita cemas dan hampa, apalagi kehilangan seseorang. Itu adalah kata-kata yang ingin saya ucapkan kepada orang-orang yang menderita karena tidak bisa berpisah dan orang-orang yang terlalu berduka setelah berpisah.
Perpisahan merupakan hal yang sulit bagi siapapun. Jika saat ini Anda merasa susah akibat perpisahan, itu adalah penderitaan yang dialami oleh semua manusia di bumi ini. Masing-masing orang mengalaminya dengan cara yang berbeda. Contohnya, orang yang berusaha pasrah pada nasib seperti saya, yang baru sekarang ini bisa menerimanya, tidak hanya berbeda, cara setiap orang pun bisa berubah. Oleh karena itu, saya berharap Anda bisa berpikiran terbuka tentang reaksi Anda terhadap perpisahan. Ada yang menangis berhari-hari, dan ada yang tersenyum seolah baik-baik saja. Ada yang marah-marah, dan ada yang bersikap datar saja. Tidak ada aturan tentang bagaimana seharusnya bersikap dan yang melarang untuk marah-marah atau bersabar. Perpisahan adalah kesempatan berharga untuk merawat diri. Tidak perlu terlalu mengecap perpisahan sebagai hal yang buruk. Sebagaimana tidak ada hal yang mutlak baik di dunia ini, tidak ada juga hal yang mutlak buruk. Sendirian setelah berpisah memang membuat kesepian, tetapi juga membuat bebas. Saya menyadari fakta ini setelah bertemu dengan para ibu berusia 30-an yang menderita depresi. Keluhan mereka hampir sama. Saya ingin sendirian. Kebebasan seorang ibu terenggut semenjak ia hamil. Apa yang dimakan, apa yang diminum, tidur, dan setiap gerakannya harus mempertimbangkan kondisi kesehatan bayi. Setelah anak lahir pun, ia hampir tidak punya waktu untuk mengatasi kondisi fisiologis dasarnya karena sibuk mengurus anak. Baik ibu yang bekerja maupun ibu rumah tangga sama-sama tidak memiliki kebebasan. Mereka hampir tidak pernah istirahat dengan tenang atau tidur dengan leluasa sendirian. Mereka sangat menginginkan kebebasan. Mereka ingin menyendiri dan sendirian. Saat saya ingin berlari mengelilingi taman yang sepi di mana tidak ada siapapun, ujar mereka sambil menangis. Para perempuan usia 50-60-an justru sebaliknya. Perempuan yang sudah menopause akan merasa sedih bila sendirian. Padahal mereka telah berdoa seperti ini selama 20 tahun. Aku ingin anak-anak cepat menikah supaya aku bisa hidup tanpa beban. Namun, ketika masanya tiba, mereka tak berdaya menghadapi kemurungan dan kehampaan. Hanya mereka yang mampu mengatasi gejala menopause dengan bijak. Yang bisa bermain dengan riang. Hanya mereka yang mampu mengatasi gejala menopause dengan bijak yang bisa bermain dengan riang. Mereka menyadari bahwa itu adalah kesempatannya untuk mencicipi kebebasan tanpa harus sungkan dengan keluarga. Sendiri bisa dianggap sebagai kesempatan untuk akhirnya menikmati kebebasan. Bersama orang yang dicintai memang menyenangkan, tetapi juga diikuti oleh batasan. Kita harus menghormati dan memikirkan orang lain sebagaimana kita mendapatkannya. Ketika akhirnya sendirian, kita bisa merawat diri dengan sepenuh hati. Kita tidak memerlukan persetujuan orang lain dan bisa terbebas dari intervensi dan nasihat yang kurang berkenan. Saya menyarankan orang yang berpisah untuk pergi berlibur. Berlibur sendirian mungkin terkesan sunyi, tetapi semua orang akan puas setelah melakukannya. Anda bisa naik kendaraan yang diinginkan di waktu yang dimau tanpa mengikuti jadwal orang lain. Tidak masalah jika tempat yang dituju ternyata biasa saja. Setelah merasakan kebebasan itu, akuilah bahwa sendirian juga ternyata tidak masalah. Berpisah dengan orang yang dicintai adalah waktunya melihat kembali apa yang kita peroleh dan apa yang kita pelajari dari hubungan tersebut. Tidak perlu liburan yang mewah, bisa liburan dadakan atau mendatangi kembali tempat yang pernah dikunjungi. Saya lebih sering berkeliling di Seoul saja, sambil naik Jihaecho atau kereta bawah tanah. Di pagi hari, saya menghipnotis diri sendiri. Saya adalah orang asing, saya baru tiba di Seoul. Sangat lumayan, hal seperti itu mungkin terjadi jika ada kebebasan. Kegiatan hari ini untuk meningkatkan harga diri. Merancang perpisahan dengan kebiasaan buruk. Perpisahan merupakan kesempatan untuk melatih daya kesendirian atau kemampuan untuk bertahan hidup sendiri.
Sebahagia apapun kita sekarang, suatu saat kita mungkin akan mengalami perpisahan yang menyakitkan. Diperlukan latihan untuk mengurangi serangan psikologis pada saat itu. Tidak perlu berpisah dengan keluarga atau kekasih yang baik-baik saja. Salah satunya adalah berpisah dengan kebiasaan buruk yang telah mendarah daging selama ini, seperti kebiasaan bangun siang, kebiasaan ngemil di malam hari, dan ketergantungan pada rokok atau alkohol. Kebiasaan buruk akan berlanjut pada kecanduan. Kata addict dalam bahasa Inggris yang berarti pecandu diturunkan dari kata ik pada zaman Romawi bermakna budak. Demikianlah kebiasaan buruk memperbudak kita. Kita akan memperoleh kebebasan jika bisa lepas darinya. Kini, tulislah kebiasaan buruk apa yang ingin Anda lepaskan, kemudian tuliskan hal apa yang akan membaik jika Anda berpisah dengannya. Contoh, ingin menghentikan kebiasaan makan banyak di malam hari, tubuh mungkin akan lebih sehat. Ingin melepaskan dari kebiasaan mengkritik diri sendiri, mungkin bisa jadi lebih berani. Ingin membuang kebiasaan menerobos setiap kali ada kesempatan saat menyetir, mungkin bisa terhindar dari bahaya kecelakaan. Ingin membuang kebiasaan sering menatap ponsel, mungkin jadi lebih banyak waktu luang dan rasa letih bisa hilang. Ingin lepas dari kebiasaan meledak setelah lama bersabar, mungkin tidak akan menyesal dan menyalahkan diri sendiri. Ingin membuang kebiasaan menelepon mantan di malam hari, mungkin tidak akan ada lagi perasaan malu. Part 6. Orang yang berpura-pura karena takut dibenci. Saya pernah bertemu dengan orang yang sangat ramah dan ceria. Orang seperti itu selalu menarik perhatian orang lain sejak kemunculannya, dan orang-orang pun menunjukkan ketertarikan terhadapnya. Saat pertama kali bertemu, ia bertingkah seperti orang yang akan bersahabat seumur hidup. Ia memperlakukan saya dengan sangat akrab dan juga menunjukkan daya tariknya secara seksual. Saya pun langsung akrab dengannya. Namun jika direnungkan, saya seringkali tak tahu apapun tentangnya. Orang-orang seperti itu berusaha hanya menunjukkan sisi baiknya saja kepada kita. Jika sudah begitu, akan sulit memberikan rasa akrab yang sesungguhnya. Keakraban dalam hubungan interpersonal mungkin akan lebih mudah terjalin jika menunjukkan sisi baiknya saja, tetapi hubungan yang benar-benar akrab berarti menerima juga sisi buruknya. Ingin dicintai versus takut kehilangan cinta. Banyak orang ingin dicintai, meskipun bahagia hidup bebas sendirian. Manusia tetaplah makhluk sosial. Bermanfaat dan diakui orang lain merupakan unsur utama harga diri. Cara termudah untuk melihat bahwa kita patut dicintai adalah dengan mendapatkan cinta. Tidak masalah jika kita ingin dicintai, karena itu merupakan hasrat yang lumrah. Masalah datang dari penekanan yang berlebihan akan pentingnya dicintai. Keinginan tersebut bisa berubah menjadi kecemasan tentang bagaimana jika tidak dicintai. Buku The Courage to be Disliked masuk dalam jajaran buku terlaris, mungkin karena orang-orang modern dilanda ketakutan seperti ini. Saat kita terlalu berhasrat untuk lulus ujian, kita akan merasa sangat terbebani jika tidak lulus. Saat kita terlalu ditekan untuk menang, kita akan kesulitan untuk bertanding secara normal. Saat kita berharap agar anak kita dicintai oleh semua orang, kita akan cenderung mencercanya dengan ucapan, "Kamu mau ditinggalkan teman-temanmu?" Atau, "Kalau kamu seperti itu, apa kata orang-orang?" Ketika orang tua terlalu mementingkan gengsi, pikiran bahwa dunia akan berakhir bila tidak bisa mendapatkan cinta orang lain akan tertanam dalam diri anak. Keterikatan akan cinta berubah menjadi ketakutan akan dibenci. Ingin bahagia versus tidak ingin sengsara. Orang-orang yang bergerak menuju apa yang diinginkannya selalu terbayang-bayang pada hal tersebut. Orang yang ingin menjadi pintar selalu membayangkan dirinya sebagai orang yang pintar dan bertindak mengikuti bayangannya tersebut. Begitu pula ketika nilai yang diperolehnya tidak sesuai harapan, ia akan sedikit kecewa dan meragukan kemampuannya sendiri. Tetapi ia juga akan berpikir selayaknya siswa teladan. Ia akan berusaha memahami apa masalahnya dan menebusnya dalam ujian berikutnya. Masalah menjadi cukup rumit bagi orang-orang yang berusaha tidak bergerak ke arah sesuatu yang tidak diinginkannya. Orang yang berusaha tidak menjadi bodoh
percaya bahwa siswa yang bodoh tidak akan diakui. Hal ini memberikan hasil yang berbeda dengan orang yang bertujuan ingin pintar dan percaya bahwa orang yang pintar akan diakui di sekolah. Orang yang berusaha tidak menjadi bodoh akan mudah kalut ketika nilainya sedikit turun karena ia merasa menjadi sama seperti anak yang bodoh. Ia membawa dirinya ke dalam citra negatif yang selalu ia gambarkan. Terbentuk persamaan. Orang yang nilainya turun sama dengan orang yang tidak diakui sama dengan aku. Ketika tujuannya menjadi orang yang pintar, ketertarikannya akan mengarah pada pola perilaku orang-orang pintar. Ia menjadi penasaran dengan perilaku orang yang pintar dan cara mereka mengatasi krisis. Sebaliknya, ketika perhatian terpusat pada orang yang nilainya jelek, ia akan tahu banyak soal karakteristik orang yang bodoh. Ia akan mencari tahu perlakuan apa yang diterimanya dan bagaimana perasaannya. Ia akan merasakan ketakutan karena tahu hasil buruk apa yang akan ditemui. Tentu, kedua kasus tadi tidak akan memiliki perbedaan jika nilainya tidak pernah jeblok sekalipun atau ia selalu mendapat nilai sesuai yang diharapkan. Namun, hidup kebanyakan mengalami pasang surut. Masalah muncul di saat seperti ini. Perbedaan antara keinginan untuk bahagia dan keinginan untuk tidak bahagia. Keinginan untuk bahagia dan keinginan untuk tidak tak bahagia mencuat ketika bertemu dengan batu sandungan. Tujuan negatif menimbulkan ketakutan. Bagaimana jika tidak ingin tidak dicintai? Bagaimana jika tidak ingin tidak dicintai? Bukan menginginkannya untuk dicintai. Ketika seseorang takut tidak dicintai, otaknya akan membayangkan situasi tidak dicintai. Situasi tidak diperhatikan oleh guru di sekolah, pengalaman dikucilkan oleh teman-teman sebaya, menjadi pergunjingan di kampus atau kantor, dan bayangan merasa kesepian. Oleh karena itu, ia akan berusaha untuk dicintai. Ia akan selalu memasang senyum ceria dan mengadopsi perilaku dan tampilan yang kira-kira akan disukai orang lain. Akan tetapi, ujian pasti akan datang. Tidak semua orang akan mencintainya, semenarik apapun ia. Ia mungkin saja ditolak dalam kencan buta atau putus dengan kekasihnya. Di saat seperti ini, orang-orang yang memiliki target negatif akan memikirkan hal-hal yang buruk-buruk. Ia akan berfokus pada situasi negatif sambil memikirkan alasannya tidak bisa dicintai. Ia berfokus pada masalah yang menurutnya ada pada dirinya. Ia akan mengingat kepada siapa ia pernah marah, serta hasrat dan ambisi tak bermoralnya. Pikiran bahwa mereka akan kecewa terhadapku atau mereka akan mengabaikanku membuatnya tertunduk. Jika sampai pikiran aku berbeda yang selalu menimbulkan masalah juga hadir, maka itu sama seperti menyulut api ke bom. Muncul pikiran bahwa hanya ia yang hidup tanpa dicintai karena hanya ia yang memiliki masalah. Semakin ia ketakutan, maka bom yang bertumpuk di dekatnya akan mudah meledak. Ketakutan bukan suntikan pencegahan. Tentu, fenomena seperti ini tidak rasional. Keluarga atau teman-temannya akan berkata, "Kenapa mereka akan kecewa terhadapmu? Lihat dirimu, cantik, punya kemampuan, baik." Jika ia bisa menjawabnya secara rasional, maka tidak akan menjadi masalah. Iya, sepertinya aku terlalu stres di kantor, aku tidak aneh kan? Jika seperti itu, ia akan kembali pulih. Namun ketika sudah terkungkung oleh rasa takut, maka ia tidak mungkin bisa dibujuk. Dijelaskan selogis apapun, komunikasi tidak akan terbentuk karena ia sudah terpenjara oleh emosinya. Mengobrol adalah proses logis, sehingga jawaban logis dan bujukan tidak akan mempan terhadap ucapan, "Aku cemas, orang-orang akan kecewa." Ketakutannya telah meledak akibat kejadian tidak dicintai. Atasan di kantor hanya memarahinya sekali dua kali, tetapi dengan mudah menangis dan berkata berulang kali betapa ia sedih dan cemas. Semua orang membencinya. Emosi yang disertai perasaan teraniaya dan marah. Mereka menganggap bahwa kepribadian merekalah yang ditunjuk-tunjuk, bukan pekerjaan mereka. Mereka berpikir,
Apa salah mereka sehingga sedemikian dibenci? Lebih parah lagi, orang yang sudah memiliki banyak keluhan terhadap diri mereka sendiri, mereka melabeli diri sendiri dengan berkata, "Memang aku ini tidak bisa kerja, pantas saja ia marah. Habislah sudah, kini semua orang tahu betapa menyedihkannya aku." Kurangnya harga diri bisa menjadi penyebab rusaknya hubungan interpersonal dan bisa juga menjadi akibatnya. Hal itu terjadi ketika seseorang mengalami masalah dalam hubungan dan menyalahkan diri sendiri karena merasa susah karenanya. Aku tidak bisa santai, aku tidak bisa seperti profesional. Baru dimarahi sekali saja sudah ngambek, terlalu emosional. Katanya tidak puas dengan dirinya. Sayangnya, banyak juga kejadian yang mana ketakutan yang meledak merupakan akumulasi sejak kecil. Orang tua yang ingin anaknya dicintai merasa telah memberikan suntikan pencegahan. Kalau kamu seperti ini, orang-orang tidak akan suka, kamu akan dikucilkan, ujar mereka memarahi. Meskipun anaknya ketakutan pada saat itu, mereka mengira bahwa dengan begitu ia akan berusaha untuk menjadi orang yang layak dicintai. Akan tetapi, itu bukanlah suntikan pencegahan. Saat virus bernama penolakan dimasukkan, hal itu malah akan memusnahkan harga diri yang Saat virus bernama penolakan dimasukkan, hal itu malah akan memusnahkan harga diri yang seharusnya menjadi antibodi untuk bertarung. Ketakutan dan kecemasan menjadi emosi inti yang meledak. Kesempatan untuk memperbaiki kesalahan di dalam kepala melayang begitu saja. Orang yang percaya diri itu memesona. Kita tidak bisa menjadi pribadi yang selalu dicintai oleh semua orang. Masalah akan selalu datang dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami penolakan. Kita akan mengecewakan. Hati kita tak selamanya diliputi oleh kebaikan. Setiap orang memiliki masalah internal. Ada ambisi, nafsu, kecemburuan, dan rasa iri yang tersembunyi. Ada rasa kurang percaya diri dan hasrat untuk bergantung. Sisi yang disimpan rapat-rapat itu disebut sebagai id. Sementara, orang yang memiliki ego yang dikendalikan oleh superego. Jika kebaikan dan pesona adalah superego, maka id adalah di seberangnya. Id ini dimiliki baik oleh orang yang mencintai maupun yang dicintai. Oleh karena itu, kita tidak perlu merasa malu jika memilikinya. Jika Anda tidak dicintai, itu bukanlah kesalahan Anda, sebagaimana Anda bukanlah siswa yang buruk hanya karena tidak bisa menjawab soal ujian. Kegiatan hari ini untuk meningkatkan harga diri. Meminta maaf kepada diri sendiri. Malam ini, berdirilah di depan cermin untuk meminta maaf. Ucapkanlah dengan lantang, "Maaf, aku telah membencimu untuk sesuatu yang kuanggap hebat. Maaf, aku sudah membuatmu lelah karena berusaha menyembunyikannya. Aku sungguh minta maaf karena tidak bisa tegar." Selama ini, kita tidak bisa puas terhadap diri sendiri. Kita tidak menerima diri apa adanya. Kita tidak mencintai penampilan kita, mengeluhkan sifat kita, pesimis terhadap nasib, malu dengan kenyataan yang dihadapi, dan menyembunyikan mimpi. Sungguh perbuatan yang patut disesali. Oleh karena itu, minta maaflah terlebih dahulu. Itulah perbedaan antara aku yang dulu, yang rendah harga diri, dan aku yang sekarang, yang sedang berusaha. Kalau boleh memberikan saran, jangan memberikan dalih atau alasan yang tidak berguna saat meminta maaf pada diri sendiri. Contohnya, aku keras begitu supaya aku berhasil, atau jika aku sebaik itu, sejak awal tidak ada yang akan kutakutkan. Ucapan-ucapan seperti itu hanyalah argumen tak berguna yang sebaiknya tidak dikeluarkan. Minta maaflah dengan tulus untuk hal yang disesali atau kesalahan terhadap diri sendiri. Penutup bagian 2. Cinta tidak salah, begitu pula dirimu. Jika Anda mempunyai masalah harga diri, kemungkinan besar Anda mengalami kesulitan dalam cinta. Muncul kecurigaan yang tidak diinginkan, waktu bertengkar yang lebih panjang daripada waktu bahagia, selalu marah pada ketidakpedulian pasangan, dan kesepian karena merasa diri yang lebih mencintai.
Anda juga mungkin menyalahkan diri sendiri atau merasa malu karena benci dengan kondisi Anda yang seperti itu. Meskipun demikian, Anda tidak perlu menunda untuk mencinta hingga harga diri Anda penuh. Kita menyimpan dan bersandar pada fantasi soal cinta karena sebesar itulah kekuatan cinta. Cinta bisa menggerogoti harga diri dan bisa juga mengobatinya. Jika hubungan Anda bermasalah tetapi tidak bisa berpisah, maka pasti ada alasannya. Anda lebih memilih untuk bertengkar daripada berpisah karena masih ada cinta yang tersisa, meskipun ada keraguan tentangnya. Oleh karena itu, Anda tidak perlu tergesa-gesa memutuskan untuk berpisah atau terlalu menyalahkan diri sendiri. Mungkin ada beberapa alasan lain selain harga diri yang membuat Anda lelah. Boleh jadi Anda merasa lelah karena fisik Anda sedang lemah, dan boleh jadi Anda merasa susah karena tidak punya uang. Saya berharap Anda tidak menyimpulkan secara ceroboh bahwa cintalah yang membuat Anda menderita. Sebaiknya Anda juga tidak mudah mengeneralisasi atau menetapkan bahwa cinta memang tidak cocok untuk Anda atau cinta itu menyengsarakan. Anda tidak perlu terlalu kecewa karena harga diri Anda rendah. Anda hanya perlu menyadari bahwa, jadi aku punya masalah harga diri, makanya selama ini aku sulit untuk mencintai. Masih banyak yang ingin saya sampaikan, inilah permulaan yang sebenarnya.